Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu sarung kita, dan kita masuk dalam segmentasi tanya jawab kepada para jamaah yang mungkin sudah tidak sabar untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema kita, waspada ucapan adalah doa. Nah, ini mungkin menjadi realitas dan kenyataan bagi kita semuanya karena saya yakin banyak sekali pertanyaan sudah disiapkan oleh dari jamaah. Ada Bapak Widayat yang siap dengan pertanyaan. Silakan Bapak Widayat untuk boleh berdiri dan akan dijawab terlebih dahulu oleh guru kita Kiai Haji Syarif Matnaji. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau tanya, ketika kita punya masalah dengan orang lain atau tetangga, sedangkan orang itu bersalah menurut pandangan agama, dan kita lalu mengutarakan kepada tokoh agama, bagaimana kita menjaga agar tidak jatuh ke ucapan ghibah. Itu aja Pak Kiai pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kesel tapi berusaha menjaga lisan begitu ya. Bagaimana caranya biar itu tidak gibah tapi ingin melapor begitu. Silakan Yai, bagaimana Yai? Ya, gibah itu tidak selamanya kemudian menjadi salah. Karena contoh begini, dalam fikih, seorang yang berada di depan hakim, kemudian hakim bertanya kepada orang tersebut, dia harus menceritakan kesalahan orang lain, namanya bukan gibah. Karena memang itu haruslah disampaikan. Sama konteks ini kepada seorang ulama yang dia butuh nasihat, dia menceritakan, kan kalau kita datang ke kiai, ujuk-ujuk kita minta nasihat, nggak semuanya kiai bisa. Kalau kecuali kiai yang sudah kasyaf, ente nggak perlu ngomong, dia udah tahu apa yang jadi masalah. Tapi kan kiai sekarang itu tidak semuanya mampu melakukan itu. Kita kudu cerita, kiai saya mau minta nasihat. Kalau kiainya orang Betawi, emang apaan sih yang lu pikirin? Lah kan kudu cerita, dalam konteks itu dia butuh untuk nasihat, maka diperkenankan. Tetapi yang menarik adalah ketika kita dapat tawaran, Pak, di dalam Al-Quran, dapat tawaran. Ketika Allah menyebutkan, ente mau tahu nggak, ada orang-orang yang mereka bersegera untuk mendapatkan ampunan dan surga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ada 4 orang, dia mempunyai ciri-ciri. Pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Itu yang perlu kita masukkan ke dalam sebuah ikhtiar kita. Ketika engkau kemudian menjadi orang pemaaf, kau memang bukan orang yang cuma tinggal di mana nih, di Rawabadung atau di Rawatrate atau di mana namanya, tapi engkau sesungguhnya kata Al-Quran orang yang sedang begitu semangat untuk mengejar surga ketika engkau memaafkannya. Emang berat Pak, karena hadiahnya kelewat gede. Ustadz, kita kan juga manusia. Iya, kalau ente mau jadi manusia biasa, ente ngomel, ente marah, manusia biasa. Tapi masalahnya ente kudu naik grade-nya. Ada tawaran di dalam Al-Quran, memaafkan dan engkau berlindung kepada Allah. Kalau orang itu sudah melakukan kesalahan, kita tahu Bapak Ibu, kita diajarkan begitu sederhana. Ente kumpulin orang jahat, ente berlindung kepada Allah, nggak ada yang kena dengan kejahatan mereka kepada diri kita, nggak bakal kena diri kita. Cuman letak keyakinan engkau terhadap tawaran di dalam Al-Quran sejauh mana. Ketika ada tawaran surga, ampunan dan surga yang dijanjikan buat orang yang bertakwa, dan ciri-cirinya adalah mereka yang berinfak, mereka yang menahan amarah, mereka yang kemudian maafkan, dan mereka yang sudah terlanjur melakukan dosa kemudian bertobat. Sayang, ini momentum yang bisa kita ambil kalau kita tidak kemudian mengusahakannya. Apalagi kalau orang yang namanya hidup Pak, aduh, kalau kita ngeliatin, jangan kata sama tetangga sama orang lain, saudara yang hatinya berbulu juga banyak. Ya hatinya nggak bersih, nggak keduman demen ngelihat saudaranya, bawaannya salah melulu. Bagaimana menghadapi orang itu? Tenang aja, berarti ente orang kaya, berarti ente punya karunia. Karena orang yang didengkiin pastilah orang yang punya kelebihan. Kalau dia nggak punya kelebihan, nggak mungkin
Jadi kalau ngukurnya ke situ Pak, tadi sudah dijawab, enggak gibah. Cuma yang enak udah jadi ngapus dosa kita. Jangan-jangan datang ke kiainya juga kiainya lagi puyeng, gue juga lagi puyeng, lu nambah-nambahin lagi gitu. Kan jadi masalah lagi jadinya. Ngerinya kiainya yang hobi ngerumpi juga. Emang yang namanya orang, ya panjang itu masalahnya. Baik. Ya, Masya Allah. Terima kasih Kak Haji Sirfantoji Nah. atas jawabannya. Intinya bagaimana tinggal kita memilih. Kita boleh berhak kita marah, memang hak kita. Tapi ada pilihan surga yang lebih indah nih. Mau yang mana nih? Yang lebih indah atau biasa-biasa aja? Begitu ya. Baik Masya Allah. Terima kasih ya Syarif atas jawabannya. Berikutnya kami juga persilakan kepada para jamaah yang sudah siap pertanyaan. Namun kami akan undang sekali lagi. Siap-siap bagi Anda nih di segmen berikutnya nanti kepada jamaah pemirsa untuk bisa bergabung berinteraksi tanya jawab bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Nanti Anda bisa bergabung lewat video call WhatsApp kami. Kami akan cantumkan, nah di bawah saya ini di layar kaca Anda nomor telepon WhatsApp kami, silakan hubungi dan nanti kita akan berinteraksi dalam segmentasi pertanyaan jawab video call WhatsApp. Nah kami persilakan kembali kepada para jamaah. Ada Ibu Lia. Boleh, yang mana Ibu Lia boleh berdiri silakan. Oke, silakan Ibu Lia, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustazah Muawana. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damai Indonesiaku, waspadalah, ucapan adalah doa. Saya mau bertanya kepada Bapak Kiai Haji Sarif Mat Naji. Boleh Pak? Ustazah, gilirannya Ustazah. Giliran saja. Kan tadi Yai udah. Maunya Pak Kiai. Iya, Oke. saja. Bagaimana caranya melatih diri agar terbiasa mengucapkan kata-kata yang baik ketika lagi emosi? Ya, Dan apakah ucapan yang baik itu adalah sedekah? baik. Begitu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lia. Masya Allah. Baik, terima kasih Ibu Lia pertanyaannya nih, ibu-ibu banget nih ya. Kadang kita suka emosi sama anak-anak, ini bawaannya pengen nyumpah serapah nih. Nah, bagaimana apakah ketika ucapan baik itu jadi menjadi sedekah begitu ya Ibu Lia ya? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Masya Allah, Ibu Lia. Ini biasanya yang suka nyebut, suka ngatah siapa? Mama apa bapak-bapak? Makanya Ibu Lia ini minta trik dan tipsnya. Bagaimana caranya mulut kita biar terbiasa ngomong-ngomong yang baik-baik. Ya, ingat bahwa ya yang namanya ucapan yang baik itu akan menjadi doa. Kita lihat ya kisahnya Syekh Abdurrahman Sudes. Ini udah populer banget ya kisahnya, bahwa dulu waktu kecil beliau namanya anak kecil suka main-main, berantak-berantakin makanan gitu ya Kiai ya. Nah itu orang tuanya ibu-ibu sekalian kalau ngelihat anak berantakin hawanya pengen apa? Ibu-ibu romannya lempengannya. Mau ngatain gak Bu? Hawanya pengen ngatain, tapi ingat kita lihat kisahnya beliau. Beliau kata ini apa Bu? Sembari ngatain, sembari ngedoa. Ya Allah, mudah-mudahan jadi imam besar di Masjidil. Sekarang kejadian gak Bu? Masya Allah. Ini dari doa, dari ucapan itu bisa menjadi doa. Maka hati-hati Allah kasih kita lisan. Lisan ini biar barokah, ngomong-ngomong yang manfaat. Punya anak kecil, bapak suka berantakin makanan. Kesel. Tadi Kiai kita udah bilang, nahan yang namanya amarah. Amarah dulu, diredam dulu. Habis itu baru ya Allah anak pinter. Anak raja. Kan begitu ya Bu? Walaupun emaknya tukang nasi. Tetap aja. Kita nggak akan tahu barangkali malaikat kanan kiri udah nyatet. Emaknya udah ngomong mulu anak raja, udah gede jadi raja. Maka biasakan apapun yang kita keluarkan, afirmasi diri kita, ya Allah, kalau saya keluarin kata-kata baik, mudah-mudahan itu jadi doa kepada saya. Ada orang tetangga bikin kesel kita ibu-ibu sekalian, ya, bikin kesel, bikin empet, akhlaknya kurang enak, bawaannya pengen marah-marah. Tapi ingat, kalau kita marah-marah, semua kata dari A sampai Z keluar. Ingat, semua yang keluar dari mulut khawatir balik lagi kepada kita.
Kita katain dia dasar orang begini, dasar orang begitu, pokoknya jelek aja, buruk aja kita doain dia. Coba kita bayangin kalau kita didoain orang begitu, seneng apa enggak? Enggak seneng, karena doanya yang buruk-buruk. Jadi kalau kita mau ngomong-ngomong yang kurang manfaat, atau ngomong-ngomong yang menjadi dosa, atau ngomong yang berujung daripada kemaksiatan, ingat semua ucapan baliknya ke diri kita. Ada orang bikin kesel, udah doain ya Allah biar panjang umur. Ya Allah biar rumah tangganya sakinah mawadah. Kata Rasulullah SAW dalam satu hadis, ada seorang muslim, dia doain saudaranya bizahril ghaibi, orang yang gak ada di depan kita, Bu. Mustajabah, doanya itu mustajab. Bahkan kalau kita doain orang itu dengan kebaikan, malaikat akan mengatakan amin walaka misla zalik. Amin, engkau juga begitu. Kita doain orang yang baik, ya Allah biar barokah, kata malaikat amin, kamu juga barokah. Ya Allah usaha dia biar maju, kata malaikat apa? Amin, ente juga begitu. Kita doain lagi dia, ya Allah mudah-mudahan keturunannya jadi anak-anak yang soleh, kata malaikat apa Bu? Amin walaka misla zalik, amin, ente juga begitu. Mau gak Bu didoain sama malaikat? Maka jadikan ucapan-ucapan kita yang keluar adalah ucapan-ucapan kebaikan. Yang mana kebaikan ini kita harapkan agar bisa berbalik kepada kita. Makanya salah satu sedekah yang paling murah, paling gampang mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat yang bermanfaat. Salah satu keislaman itu Ibu-Bu, mulia itu karena meninggalkan sesuatu yang gak ada manfaatnya buat kita. Ya, meninggalkan sesuatu yang gak ada manfaatnya. Perbuatan yang gak ada manfaatnya kita tinggalin, omongan yang gak ada manfaat ujung baiknya, mendingan kita tinggalin aja. Itulah sisi dari kemuliaan agama kita, yaitu agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustazah Mawan atas jawabannya. Nah pemirsa, di segmen berikut kami akan undang para pemirsa yang menyaksikan Damai Indonesiaku dari rumah. Kami undang untuk interaksi tanya jawab lewat video call WhatsApp kami. Nanti ada di layar kaca dan guru-guru kami nanti akan menjawab. Untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali.